Sepak bola AI di tahun 2045, ketika sepak bola tidak lagi ditebak, tapi terbaca. Kalau dipikir-pikir, sepak bola itu nggak pernah benar-benar diam. Yang berubah bukan lapangannya, bukan gawangnya, tapi cara kita memahami apa yang terjadi di dalamnya. Dulu, nggak ada kamera, nggak ada replay, nggak ada kartu. Semua keputusan di tangan satu wasit. Dan itu dianggap wajar. Lalu teknologi masuk pelan-pelan. Awalnya dianggap ganggu, dibilang merusak emosi, dibilang ini bukan sepak bola yang dulu. Tapi sekarang, coba nonton bola tanpa kamera. Rasanya aneh. Dan hari ini, sepak bola ada di titik yang sama lagi. Kedatangan satu teknologi baru yang pelan-pelan akan mengubah banyak hal. Namanya Artificial Intelligence. Posisinya sekarang mirip kamera dulu. Masih diperdebatkan. Masih bikin ribut, tapi seperti biasa, pelan-pelan, kita akan terbiasa. Pertandingan tahun 2045. Sekarang bayangin satu pertandingan sepak bola di tahun 2045. Di pertandingan ini bukan cuma pemain yang berubah, hampir semuanya. Mulai dari bolanya, sepatunya, lapangannya, kostumnya, stadionnya. Sejak menit pertama, semua pemain tahu satu hal. Setiap gerakan terbaca. Bukan diawasi, bukan dicurigai, dibaca. Kick off dimulai. Bola digulirkan. Tapi di dalam bola itu ada sensor kecil yang membaca posisinya dalam ruang 3 dimensi. Bola tahu siapa yang menyentuh terakhir, seberapa keras tendangannya, dan kemana arah putarnya. Ketika bola keluar lapangan, tidak ada kebingungan siapa yang terakhir menyentuh. Ketika bola melewati garis gawang hanya beberapa sentimeter, jam wasit langsung bergetar. Papan skor berubah. Permainan lanjut. Tidak ada 2 menit menunggu. Tidak ada selebrasi yang tertunda. Zero pelanggaran. Di 2045, kebiasaan lama seperti diving perlahan hilang. Bukan karena pemain tiba-tiba jadi lebih jujur, tapi karena tubuh mereka tidak lagi bisa berbohong. Saat pemain jatuh, sistem langsung membaca apakah ada benturan yang cukup untuk membuat tubuh kehilangan keseimbangan. Kalau tidak ada dorongan, tidak ada tarikan, tidak ada perubahan tekanan yang wajar, tidak ada sinyal ke wasit, jam wasit tetap diam, tidak ada peluit. Akting yang dulu bisa memancing penalti, sekarang hanya jadi gerakan sia-sia di tengah lapangan. Hal yang sama terjadi pada handball. Di masa lalu, pemain masih bisa berdebat, mengaku tangan dalam posisi alami, atau mengklaim bola yang datang terlalu cepat. Di 2045, arah gerak lengan terbaca jelas. Apakah tangan bergerak aktif ke arah bola, atau bola yang mengenai tangan pasif? Tidak ada ruang untuk ingkar. Ketika lengan bergerak menutup ruang tembak, sinyal langsung muncul. Keputusan diambil tanpa drama panjang. Bukan karena wasit lebih galak, tapi karena permainan akhirnya berhenti bergantung pada pengakuan dan mulai bergantung pada apa yang benar-benar terjadi. Sepatu pemain di 2045 tidak cuma melindungi kaki. Di dalam solnya ada sensor tekanan dan arah pijakan. Setiap langkah terbaca, bagian kaki mana yang menekan lebih berat, apakah pijakan mulai miring, apakah tenaga mulai tidak seimbang. Pelatih tidak melihat grafik rumit, hanya sinyal sederhana. Kalau satu kaki mulai menanggung beban berlebihan, peringatan muncul. Makanya nanti, jangan heran kalau pemain yang terlihat masih kuat, tiba-tiba ditarik keluar. Bukan drama, bukan spekulasi, tubuhnya sudah bicara lebih dulu. Jersey yang membaca tubuh. Di balik sepatu, jersey juga bekerja. Bukan sebagai kostum, tapi sebagai pembaca tubuh. Sensor di dalam kain membaca detak jantung, pola napas, dan respons otot saat ada benturan. Ketika dua pemain bertabrakan, jersey tahu apakah benturan itu wajar atau berlebihan. Ketika pemain jatuh, sistem tahu apakah tubuhnya kehilangan keseimbangan karena kontak atau karena inisiatif sendiri. Data ini tidak diumumkan, tidak ditampilkan ke layar stadion, tapi dikirim langsung ke wasit. Lapangan di 2045 bukan lagi permukaan pasif. Sensor di bawah rumput membaca area mana paling sering diinjak, bagian mana mulai licin, titik mana yang terlalu keras.
Sistem stadion menyesuaikan. Air disemprotkan hanya di zona tertentu, tekstur tanah diseimbangkan tanpa menghentikan pertandingan. Lapangan tidak lagi menentukan hasil, ia hanya menyediakan kondisi yang adil. Wasit yang dibantu, bukan digantikan. Di tangan wasit ada smartwatch, di telinganya ada audio singkat, di matanya kacamata cerdas. Ketika terjadi kontak, jam wasit bergetar, bukan alarm, bukan teriakan, getaran pendek. Di layar jam muncul info ringkas, arah kontak, bagian tubuh, dan intensitas. Wasit tetap melihat, tetap menilai. Tapi sekarang ia tidak sendirian. Saat pemain jatuh di kotak penalti, kalau tidak ada benturan signifikan, jam tetap diam. Saat tangan bergerak aktif ke arah bola, sinyal muncul. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada tebak-tebakan. Peluit ditiup dengan yakin. Setelah beberapa musim permainan berubah, pemain berhenti diving, tekel jadi lebih bersih, protes berkurang, bukan karena pemain jadi malaikat, tapi karena mereka tahu setiap aksi terbaca. Permainan mengalir, waktu terbuang berkurang. Emosi tetap ada, tapi lebih jujur. Setelah peluit panjang dibunyikan. Pertandingan selesai, pemain masuk lorong, penonton pulang. Tapi cerita tidak berhenti. Di 2045, souvenir bukan lagi pajangan. Jersey yang dibeli fans punya chip kecil. Ketika di-scan, muncul highlight pertandingan, gol-gol penting, suara stadion malam itu. Tiket pertandingan bukan lagi kertas sobek, tapi arsip digital. Skor, waktu, cuaca, dan momen kunci. Souvenir tidak dibuat untuk dipamerkan, tapi untuk diingat. Tanda tangan pemain tidak lagi sekadar coretan. Ia bisa berupa pesan singkat, gesture khas, atau momen digital yang diverifikasi keasliannya. Bukan palsu, bukan buatan AI, tapi benar-benar diberikan pemain ke satu orang fans. Di 2045, sepak bola tidak kehilangan emosi. Ia kehilangan kebingungan. Bola membaca posisinya, sepatu membaca langkah, jersey membaca tubuh, wasit membaca sinyal. Bukan untuk menghilangkan drama, tapi memastikan bahwa drama yang tersisa adalah drama yang nyata. Dan selama manusia masih deg-degan melihat bola masuk gawang, sepak bola akan selalu hidup.